Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Badai Pasti Berlalu. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami pada saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah tentang Tuhan Yesus Kristus yang tertidur di tengah badai pastinya sering kali kita dengarkan dan sudah familiar di telinga kita. Saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya akan berlayar dari Kapernaum menuju ke arah pesisir timur menyeberangi Danau Galilea atau Danau Tiberias. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi, saudaraku, dan kedalamannya mencapai 43 meter. Jadi danau ini sangat luas dan dalam. Kemudian terjadilah badai tofan di tengah perjalanan Tuhan Yesus Kristus itu. Badai tofan itu sangatlah dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, sehingga mengancam nyawa semua orang yang ada di dalam perahu itu. Para murid adalah para nelayan kawaan dan yang sangat berpengalaman, yang dari kecil mereka sudah menjadi nelayan. Dengan kemampuan dan pengalamannya, mereka berusaha sekuat tenaga mengatasi badai tersebut. Namun mereka gagal menaklukkan badai itu. Di saat seperti itu, Tuhan Yesus yang ada dalam perahu itu bukannya ikut menolong atau membantu, tetapi malah tidur di buritan. Para murid pada saat itu mungkin marah, kecewa dan jengkel pada Tuhan Yesus. Di saat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, malah Tuhan enak-enak tidur. Ekspresi para murid ini terlihat pada saat mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 38 sampai dengan 39. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa saat terjadi badai tofan dahsyat seperti itu Tuhan Yesus malah tertidur? Jawabannya adalah Tuhan Yesus tertidur karena tidak dilibatkan atau dimintai tolong saat badai itu terjadi. Para murid lebih mengandalkan diri sendiri dan merasa mampu mengatasi badai itu karena mereka berpengalaman sebagai nelayan sehingga tidak perlu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus itu diam dan malah tidur. Saudaraku, banyak di antara kita seperti para murid ini. Ketika badai masalah dan persoalan menerpa, bukannya kita datang mencari Tuhan dan minta pertolongan kepadanya, tetapi kita malah mencari solusi lain dan mungkin bisa mengandalkan manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Padahal ada Tuhan Yesus yang tinggal di perahu kita. Namun ketika kita mengalami kegagalan dan keterpurukan akibat kita tidak mampu mengatasi masalah dan persoalan itu, justru kita menyalahkan Tuhan yang tidak mau menolong kita. Saudaraku, sebesar apapun masalah atau persoalan kita, mungkin seperti badai yang menghantam kita, panggillah Tuhan Yesus, libatkanlah Dia, maka badai itu pasti
pasti berlalu, saudaraku. Sebesar apapun juga Dia pasti sanggup meredakannya. Sebab apa? Sebab kuasanya jauh melebihi dahsyatnya badai masalah kita. Dan tidak ada badai sebesar apapun yang tak sanggup diredakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu jauh melebihi masalah kami. Untuk itu kami letakkan segala masalah kami di bawah kaki-Mu. Kami persilahkan Engkau yang ambil alih dan menolong dengan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.